Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Badan Pemerintah Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Bintek pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi BPD dalam rangka pemilihan kepala desa serentak di Aula Hotel Tiga Putra Kamis 4 Agustus 2022. Kegiatan Bintek tersebut turut dihadiri Kabak Hukum yang diwakilkan Kadis Dukcapil Dema Banda dan diikuti oleh 168 para ketua BPD yang akan mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kegiatan Yunus SSE mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan Bintek penguatan kapasitas bagi para ketua BPD adalah untuk memberikan pemahaman kepada setiap peserta tentang kebijakan perundang-undangan terhadap kewenangan BPD dan mekanisme pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan secara serentak. Bersama awak media kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe mengatakan, pelaksanaan kegiatan pada hari ini sesuai dengan tahapan akan dilaksanakan sosialisasi kepada BPD sesuai kewenangan BPD untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Sosialisasi kepada ketua BPD, yang mana ketua BPD ini di dalam perlu tersebut mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan. Hal tersebut juga dengan seiring dengan tugas daripada BPD yang tertuang di dalam Permendagri 110 tahun 2016. Ya, yang kita harapkan bahwa sekembalinya dari tempat ini segera berkoordinasi dengan camat dan pemerintah desa untuk mengadakan rapat pembentukan panitia pemilihan yang kita harapkan paling lambat 1 minggu SK panitia pemilihan di 168 desa itu sudah bisa diterima. Nah itu seperti tadi dalam sesi tanya jawab ada yang mempertanyakan itu terkait dengan pemberian izin. Itu merupakan kewenangan Pak Bupati, bisa saja memberikan izin, tetapi juga bisa tidak memberikan izin. Apabila izin tersebut yang akan maju, kemudian tugasnya masih dibutuhkan atau kinerjanya masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah, bisa saja diberikan. Tetapi bisa saja ada ASN yang akan diberikan. Tetapi informasi yang terkonfirmasi, tinggal dia melihat terkait dengan ASN tersebut. Berarti ada peluang untuk bisa diberikan izin kepada ASN akan maju di Pilkades tahun 2020. Kemudian lanjut Pak Kadis, tadi di dalam pembahasan tadi di sesi pertanyaan bahwa ada pertanyaan yang mengatakan bahwa terkait masalah di beberapa Pilkades serentak yang lalu dilaksanakan standar ijazah yang digunakan calon kepala desa itu SMA. Nah, apakah di tahun ini di serentak apakah masih sama standar bagi para calon kepala desa? Jadi kalau persyaratan terkait dengan syarat pencalonan itu memang minimal jasanya hanya SMP. Baik yang di Perda yang lalu maupun yang direvisi itu memang kita tidak pernah mengubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Itu memang ijazah minimalnya itu SMP atau setara. Oh, minimal SMP, Pak. Iya. Nah, termasuk ini juga Pak Kadis terakhir. Kita ketahui bahwa memang di desa di Konawe ada beberapa persoalan yang terjadi soal ijazah. Nah, mungkin di beberapa kasus mungkin ada salah satu kepala desa yang tersangkut soal ijazah palsu. Nah, bagaimana untuk mentaktisi soal persyaratan ini dari pihak dinas itu Pak Kadis, supaya ke depan tidak ditemukan lagi ada kepala desa yang menggunakan ijazah palsu gitu. Kalau terkait dengan adanya ijazah palsu, makanya di dalam proses penjaringan dan penyaringan itu ada waktu yang diberikan oleh panitia pemilihan. Apabila di dalam penyetoran pengumpulan daripada berkas tersebut disangsikan kebenarannya, bisa dilaksanakan cek langsung ke lapangan. Inilah yang saya harapkan agar panitia pemilihan memang agar benar-benar bekerja dalam penjaringan daripada calon kepala desa. Kalau tidak memenuhi syarat segera digugurkan, tidak usah lagi kemudian dipaksa untuk maju dengan menyampaikan nanti masyarakat yang memilih. Ya. Nah, yang terakhir Pak Kadis soal himbauan terhadap Pilkades serentak ini, himbauan untuk masyarakat secara umum. Yang pertama saya sampaikan kepada ketua BPD beserta anggota, ketua panitia beserta anggota, saya harapkan untuk menjunjung tinggi netralitas dan independensi di dalam melaksanakan tugas. Karena kalau kemudian BPD dan panitia pemilihan ini kemudian tidak independen, yang saya khawatirkan nanti terjadi konflik horizontal antar anggota. Kemudian yang selanjutnya para kontestan pelaksana
pemilihan kepala desa yang akan maju nanti di bursa, saya harapkan kemudian bisa menjaga kondisivitas wilayah. Ya, jangan dijadikan pelaksanaan pilkades ini sebagai ajang pemecah pemersatu bangsa, pemersatu masyarakat, tetapi pilkades ini kita jadikan pemersatu daripada perbedaan. Terakhir mungkin Pak Kadis, soal kan kita ketahui bahwa memang banyak incumbent yang akan melakukan pertarungan ulang lagi untuk periode kedua. Nah, di incumbent ini diberi waktu untuk mundur sebagai calon kepala desa atau bagaimana ini? Mungkin kapan itu? Kalau di dalam peraturan bupati tersebut, incumbent yang akan maju dalam bursa pemilihan kepala desa itu diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa. Nah, itu berakhir sampai dengan adanya penetapan calon kepala desa. Terima kasih Pak. Ya. Diketahui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi BPD dilaksanakan di Aula Hotel Tiga Putra, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe, tajuk peristiwa.com, Helni Setiawan melaporkan.